Awal dari bayangan gelap di kota Laksana. Kota Laksana berdiri di antara dua bukit yang membentang seperti penjaga tua yang diam. Kota ini dikenal aman, tenang, dan jarang tersentuh kejahatan besar. Jalanan kotanya rapi, dihiasi lampu-lampu jalan yang berpendar kekuningan di malam hari. Di pusat kota, berdiri sebuah bangunan tua peninggalan kolonial, Hotel Arunika, yang dulunya pernah menjadi kebanggaan kota, namun kini mulai kehilangan kilau kejayaannya. Dindingnya retak, catnya mengelupas, dan hanya digunakan oleh kalangan tertentu yang menyukai suasana antik atau sekadar mencari tempat untuk menyendiri dari hiruk-pikuk dunia luar. Namun malam itu, ketenangan kota kecil ini terusik. Sebuah tragedi mengguncang Hotel Arunika. Seorang tamu penting, pengusaha kaya raya bernama Dharma Santoso, ditemukan tewas di dalam kamarnya. Kabar itu menyebar cepat, menimbulkan kehebohan di antara warga. Bukan hanya karena Dharma dikenal sebagai salah satu orang berpengaruh di Laksana, tapi juga karena caranya meninggal sungguh misterius. Tidak ada tanda perampokan, tidak ada tanda pertarungan besar, tetapi tubuhnya terbujur kaku dengan darah mengalir dari pelipis kanan. Malam itu, petugas kepolisian setempat segera berdatangan. Namun kasus ini terlalu besar untuk ditangani biasa-biasa saja. Nama besar korban menuntut penyelesaian yang cepat, tepat, dan meyakinkan. Karena itu, satu nama dipanggil, satu-satunya orang di kota ini yang reputasinya sudah terdengar hingga ke luar daerah, Detektif Arka Pradipta. Arka adalah sosok yang menarik. Tubuhnya tinggi, berpostur tegap meski tak terlihat berotot berlebihan. Usianya sekitar 34 tahun, dengan rambut hitam agak berantakan dan sorot mata tajam yang seolah selalu menghitung setiap detail di hadapannya. Ia bukanlah tipe detektif yang cerewet, justru lebih banyak diam, mendengarkan, dan mengamati. Tetapi sekali ia berbicara, kalimatnya biasanya menohok dan sulit dibantah. Arka punya reputasi menyelesaikan kasus-kasus rumit, bahkan beberapa kasus yang sempat membuat polisi menyerah. Malam itu, ia datang ke Hotel Arunika dengan jas panjang berwarna abu-abu, sebuah buku catatan kecil di tangan, dan tatapan yang membuat siapapun yang menatap balik merasa seolah semua rahasianya terbuka. Di lobi hotel, suasana penuh kegaduhan. Para tamu berbisik-bisik, sebagian terlihat ketakutan, sebagian lagi penasaran. Di balik garis polisi, jenazah Dharma masih terbaring di kamar 304, menunggu pemeriksaan lebih lanjut. Situasinya sudah kacau sejak kabar menyebar, kata Komisaris Raditya, kepala polisi kota Laksana yang menyambut kedatangan Arka. Korban ditemukan oleh salah satu karyawan hotel sekitar pukul 11 malam. Tidak ada tamu lain yang melapor mendengar keributan dari kamar korban. Anehnya, pintu kamar terkunci dari dalam saat kami tiba. Itu membuat semuanya semakin membingungkan. Arka hanya mengangguk singkat. Ia melangkah masuk ke kamar 304 dengan langkah mantap. Begitu membuka pintu, aroma khas ruangan lama bercampur bau besi darah langsung menyeruak. Kamar itu tidak terlalu luas, dengan perabotan kayu tua, tirai tebal, dan lampu kuning yang meredup. Di tengah kamar, tubuh Dharma terbujur di lantai dekat kursi kerja. Sebuah bercak darah mengering di sisi kursi, dan di tangan korban masih tergenggam sebuah pena. Arka jongkok, mengamati tubuh itu dengan teliti. Pelipis kanan, luka akibat hantaman benda tumpul. Tidak terlalu besar, tapi cukup mematikan jika tepat di titiknya. Ia berbicara lirih, lebih kepada dirinya sendiri daripada orang lain. Tangannya kemudian menyentuh lantai. Ada bercak darah kecil, seolah korban sempat tersungkur lalu berusaha bangun. Pukul berapa korban terakhir terlihat hidup? Tanya Arka tanpa menoleh. Sekitar pukul 9 malam.
Ada staf hotel yang membawakan makan malam ke sini. Setelah itu tidak ada yang tahu, jawab Raditya. Arka menatap jam tangan korban yang tergeletak di meja. Jarumnya berhenti pada pukul 11.47. Ia tidak langsung menyimpulkan apapun, hanya menuliskan di buku catatannya. Namun ada satu hal lain yang menarik perhatiannya, sebuah tiket bioskop lusuh yang terletak di bawah kursi. Tiket itu sudah kusam, bertanggal 2 minggu lalu, dengan film yang sudah tidak tayang lagi. Arka mengangkat tiket itu dengan sarung tangan. Apa hubungan tiket ini dengan korban? Kenapa masih disimpannya, bahkan di ruang kerja hotel, gumamnya. Raditya menghela napas. Entahlah. Yang jelas, Dharma punya banyak musuh. Bisnisnya sering menyingkirkan pesaing dengan cara kotor. Kami sudah punya beberapa nama yang berpotensi jadi tersangka. Arka menoleh, menatap Raditya dengan sorot tajam. Sebutkan. Pertama, sekretaris pribadinya, Maya. Dia dikenal setia, tapi ada desas-desus bahwa Dharma sering memperlakukannya tidak adil. Kedua, rekannya sendiri, Bimo Hartanto, yang baru-baru ini berselisih karena pembagian keuntungan bisnis. Ketiga, istrinya sendiri, Ratna, yang jauh lebih muda dan katanya sudah tidak harmonis lagi. Dan terakhir, anak tirinya, Rian, yang sering bertengkar dengan ayahnya soal harta warisan. Arka mendengarkan tanpa menyela, lalu menutup bukunya. 4 orang dengan motif yang jelas. Tapi hanya satu yang benar-benar ada di balik ini semua. Dan jika pintu kamar terkunci dari dalam, kita berhadapan dengan kasus klasik pembunuhan kamar terkunci. Kalimat itu membuat semua orang di ruangan terdiam. Istilah itu jarang digunakan, tapi setiap detektif tahu, kasus seperti ini selalu penuh teka-teki. Bagaimana mungkin seseorang dibunuh, sementara pintu terkunci dari dalam tanpa jejak pelarian? Arka berdiri, menatap mayat Dharma sekali lagi, lalu berbisik pelan seolah berbicara kepada korban. Rahasiamu tidak akan bertahan lama. Aku akan menemukannya. Dan siapapun yang melakukannya, pada akhirnya, dia akan menatapku langsung dan tahu bahwa rahasianya sudah terbongkar. Di luar kamar, angin malam bertiup kencang, membuat tirai jendela bergetar. Kota Laksana yang tenang kini menyimpan bayangan gelap yang baru saja terungkap. Dan perjalanan panjang detektif Arka Pradipta baru saja dimulai. Jejak tersembunyi di balik kamar 304. Hotel Arunika malam itu masih dipenuhi bisik-bisik panik. Para tamu berusaha mencari informasi, sebagian memutuskan untuk check-out lebih cepat, sebagian lain tetap bertahan karena ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Polisi menjaga ketat setiap sudut hotel, memasang garis kuning, dan memeriksa identitas tamu. Namun hanya satu orang yang tetap terlihat tenang, detektif Arka Pradipta. Setelah memeriksa sekilas jasad korban, ia meminta kamar tetap disegel dan jenazah tidak dipindahkan dulu sebelum pemeriksaan menyeluruh. Arka percaya, di sekitar tubuh Dharma Santoso masih ada rahasia yang bisa berbicara jika diperhatikan dengan teliti. Ia berjalan pelan menyusuri kamar 304. Lampu gantung tua berayun sedikit tertiup angin dari jendela yang terbuka setengah. Tirai tebal berwarna merah marun bergerak pelan, seolah menyimpan bisikan malam. Meja kerja korban masih berantakan, lembaran kertas berserakan, segelas kopi dingin masih penuh, dan sebuah pena tergeletak di samping tubuhnya. Arka mengambil segelas kopi itu, menatap cairan hitam yang sudah dingin. Ia mencium aromanya. Tidak ada racun. Pahit biasa, gumamnya. Tangannya lalu menyentuh pena di lantai. Pena itu patah di bagian ujung. Ia mencatatnya dalam bukunya.
Tatapannya lalu tertuju pada karpet di bawah meja. Ada noda kecil, samar, hampir tak terlihat jika tidak diperhatikan dengan seksama. Arka menekuk lutut, mendekatkan wajahnya. Itu noda darah, tapi terlalu jauh dari titik jatuh korban. Korban mungkin sempat bergerak. Mungkin sempat mencoba melawan, pikirnya dalam hati. Arka kemudian memperhatikan jendela kamar. Di luar jendela, hanya ada dinding kosong hotel dan lorong kecil yang terlalu sempit untuk dilalui manusia. Jadi jelas, pelaku tidak keluar lewat sana. Ia melirik kunci pintu. Kunci masih terpasang di sisi dalam pintu. Lalu bagaimana pembunuh keluar, pikir Arka. Atau, apakah dia masih di dalam kamar saat korban ditemukan? Komisaris Raditya yang ikut masuk menegaskan kembali laporan petugas. Saat staf hotel membuka pintu dengan kunci cadangan, kuncinya memang masih menancap dari dalam. Mustahil ada yang keluar tanpa membuka pintu dari dalam. Arka berdiri, menatap Raditya lama. Tidak ada yang mustahil. Selalu ada trik. Ia kemudian melanjutkan penyelidikan kecil. Matanya menemukan sesuatu di bawah ranjang. Ia berjongkok, meraih benda kecil itu, sebuah kancing hitam. Kancing itu sepertinya terlepas dari pakaian seseorang. Arka menyimpannya dalam plastik bukti. Ini bisa jadi milik pelaku, katanya singkat. Namun yang paling membuat Arka berhenti lama adalah tiket bioskop lusuh yang tadi ia temukan. Kali ini ia membuka lipatan kecilnya. Ada tulisan tangan di bagian belakang, angka pukul 11.47 tercoret dengan pena hitam. Sama persis dengan waktu berhentinya jam tangan korban. Arka terdiam sejenak. Angka itu jelas bukan kebetulan. Jam tangan dan tiket, keduanya menunjuk pada waktu yang sama. Tapi apa artinya? Di luar kamar, suara langkah tergesa terdengar. Seorang polisi datang melapor. Pak Detektif, beberapa orang yang dekat dengan korban sudah ada di lobi. Mereka bisa dimintai keterangan. Arka mengangguk. Baik. Kita mulai dari mereka. Pertemuan pertama dengan para tersangka. Lobi Hotel Arunika kini lebih sepi, tapi aura tegang tak berkurang sedikit pun. 4 orang duduk berjejer di kursi, wajah mereka menunjukkan ekspresi berbeda. Arka melangkah masuk dengan tenang, menatap mereka satu persatu. Maya, sekretaris pribadi Dharma. Wanita berusia awal 30-an, berpenampilan rapi, rambut disanggul ketat. Wajahnya pucat, matanya sembab seperti habis menangis. Namun sorot matanya tetap tajam, menyimpan sesuatu yang tak bisa ditebak. Bimo Hartanto, rekan bisnis Dharma. Lelaki berumur 40-an dengan jas mahal dan cincin emas di jari. Ia tampak gelisah, jari-jarinya mengetuk meja tanpa henti. Ratna, istri muda Dharma. Cantik, anggun, namun sikapnya dingin. Ia duduk dengan kaki bersilang, seolah tidak ingin ada yang mengusiknya. Rian, anak tiri korban. Pemuda berusia 25 tahun, berambut gondrong, dengan tatapan penuh amarah. Sejak tadi ia tampak menahan diri untuk tidak meledak. Arka berdiri di depan mereka, suaranya datar namun menusuk. Satu dari kalian pasti tahu lebih banyak dari yang terlihat. Saya tidak menuduh sekarang, tapi ingat, kebenaran selalu menemukan jalannya. Mari kita bicara satu persatu. Maya, sekretaris setia. Maya dipanggil pertama. Mereka duduk berhadapan di ruang kecil dekat lobi. Maya, kapan terakhir kali Anda bertemu Pak Dharma? Tanya Arka. Sore tadi, sebelum beliau pergi ke kamar.
Saya memberinya beberapa dokumen untuk ditandatangani, jawab Maya dengan suara bergetar. Bagaimana hubungan Anda dengan beliau? Beliau keras, tapi saya sudah terbiasa. Saya bekerja untuknya hampir 10 tahun. Arka memperhatikan gerak-geriknya. Tangannya gemetar, tapi matanya tidak menunduk. Anda terlihat sedih. Tapi saya juga melihat kemarahan yang Anda sembunyikan. Benar begitu? Maya terdiam lama, lalu hanya menjawab singkat. Saya punya alasan pribadi, tapi itu bukan urusan kasus ini. Arka mencatat. Alasan pribadi. Bisa jadi motif. Bimo, rekan bisnis. Selanjutnya, Arka menemui Bimo. Anda berselisih dengan korban? Tanya Arka langsung. Bimo mendengus. Bisnis selalu ada perselisihan. Tapi saya tidak punya alasan untuk membunuhnya. Kalau dia jatuh, bisnis saya juga jatuh. Orang bisa mati bukan hanya karena uang. Bisa karena dendam, rahasia, atau pengkhianatan, ujar Arka pelan. Bimo terdiam, rahangnya mengeras. Ia tidak menjawab lagi. Ratna, istri muda. Giliran Ratna. Anda istri korban. Hubungan rumah tangga Anda baik-baik saja? Tanya Arka. Ratna tersenyum tipis, dingin. Kalaupun tidak, itu urusan pribadi. Jangan kira semua istri muda hanya mengejar harta. Saya sudah terbiasa dengan gosip seperti itu. Arka menatapnya dalam-dalam. Senyum itu terlalu terkendali. Wanita ini menyembunyikan lebih dari yang ia tunjukkan, pikirnya. Rian, anak tiri. Terakhir, Rian. Benarkah Anda sering bertengkar dengan korban? Tanya Arka. Rian langsung menatap Arka dengan marah. Dia bukan ayah saya. Dia hanya orang yang mengambil ibu saya dan menghancurkan hidup kami. Kalau dia mati, itu bukan urusan saya. Arka menutup bukunya perlahan. Kata-kata itu lebih mirip pengakuan kebencian mendalam daripada sekadar jawaban. Penutup malam itu. Setelah pertemuan awal, Arka berdiri di depan lobi hotel, menatap hujan rintik yang mulai turun. Semua orang punya rahasia. Semua orang punya alasan. Namun hanya satu yang benar-benar melakukannya. Dan entah kenapa, Arka merasa kasus ini baru saja membuka sedikit dari lapisan kebenaran yang dalam. Ia kembali membuka tiket bioskop lusuh yang ia simpan. Angka pukul 11.47 menatapnya seperti misteri yang menantang. Malam ini baru permulaan, gumamnya. Dan jawaban sebenarnya mungkin jauh lebih gelap dari yang terlihat. 4 bayangan di balik kematian Dharma. Malam di Hotel Arunika semakin larut. Hujan yang semula rintik-rintik kini berubah deras, menimbulkan suara riuh di atap tua bangunan itu. Petir sesekali membelah langit, membuat kaca jendela bergetar. Di dalam lobi, suasana lebih tegang dari sebelumnya. Para tamu yang masih bertahan memilih mengurung diri di kamar, sementara polisi berjaga di setiap sudut. Di ruang tengah hotel, detektif Arka Pradipta duduk sendirian di kursi panjang. Di hadapannya, buku catatan terbuka. Di halaman itu, ia menggambar 4 lingkaran, masing-masing diberi nama Maya, Bimo, Ratna, dan Rian. Di bawah setiap nama, ia menuliskan catatan kecil. Maya, sekretaris setia, tapi menyimpan alasan pribadi. Mungkin dendam, mungkin luka lama. Bimo, rekan bisnis, berselisih soal keuntungan. Gelisah, menutup diri. Motif, uang. Ratna, istri muda,
sikap dingin, hubungan rumah tangga tidak harmonis. Motif, kebebasan, mungkin warisan. Rian, anak tiri, kebencian mendalam pada korban. Motif, dendam pribadi, mungkin juga soal warisan. Arka menatap catatannya lama. Ia tahu, keempat orang ini bisa saja sama-sama ingin Dharma mati. Tapi pertanyaan sebenarnya bukan siapa yang punya motif, melainkan siapa yang punya kesempatan. Penyelidikan ulang TKP. Pukul 2 dini hari, setelah semua wawancara awal selesai, Arka kembali ke kamar 304. Ruangan itu dingin, remang, masih menyimpan bau besi darah yang menusuk. Petugas medis sudah membawa jenazah korban, menyisakan hanya noda di karpet dan benda-benda berserakan. Arka berjalan perlahan, menyalakan senter kecil, dan memperhatikan detail yang mungkin terlewat. Tangannya menyusuri permukaan meja, kemudian berhenti pada sebuah lukisan tua yang tergantung di dinding. Lukisan itu bergambar laut dengan kapal berlayar. Anehnya, di bawah bingkai, ia melihat debu yang tergeser, seolah bingkai itu baru saja dipindahkan lalu digantung kembali. Ia menurunkan lukisan itu. Di baliknya, ada celah kecil di dinding, tempat seseorang bisa menyembunyikan benda. Namun celah itu kosong. Arka hanya menemukan sidik jari samar di tepian bingkai. Ia tersenyum tipis. Pelaku terburu-buru. Tidak sempat membersihkan semuanya. Lalu ia kembali menatap jam tangan korban yang sudah dimasukkan ke dalam plastik bukti. Jarumnya berhenti pada pukul 11.47. Sama persis dengan angka di tiket bioskop. Dua bukti yang mengarah pada waktu kematian. Tapi mengapa waktu itu begitu ditekankan? Apakah korban sengaja meninggalkan pesan? Arka menutup matanya sejenak. Dalam keheningan kamar itu, ia membayangkan kembali adegan pembunuhan. Dharma duduk di kursinya, seseorang masuk diam-diam, terjadi percakapan singkat, lalu, dor, pukulan keras di pelipis. Korban jatuh, mungkin sempat meraih pena yang patah. Pelaku meninggalkan ruangan, mengunci pintu dari dalam dengan trik tertentu. Tapi trik apa? Gumam Arka. Menyusun bayangan motif. Pagi menjelang. Hujan reda, menyisakan udara dingin menusuk. Arka memanggil Komisaris Raditya ke ruang kecil yang dipakai sebagai posko penyelidikan. Di meja, catatannya kini penuh coretan. Raditya, dengarkan. Kita punya 4 tersangka utama. Mari kita kupas satu persatu. Raditya mengangguk, wajahnya masih kelelahan. Pertama, Maya. 10 tahun bekerja dengan Dharma. Orang terdekat, tahu semua rahasianya. Katanya setia, tapi sering jadi korban perlakuan kasar. Jika dia ingin membalas dendam, dialah yang paling mudah masuk kamar korban tanpa dicurigai. Ya, jawab Raditya, tapi dia tampak benar-benar terpukul dengan kematian Dharma. Arka menggeleng. Air mata bisa menipu. Justru yang paling dekat sering paling berbahaya. Ia melanjutkan. Kedua, Bimo. Rekan bisnis. Jika Dharma mati, ia mungkin bisa mengambil alih saham lebih banyak. Tapi logikanya, kalau bisnis runtuh, dia juga rugi. Namun, jangan lupakan, motif orang bisa lebih dalam dari sekadar uang. Ketiga, Ratna, istri muda. Hubungan rumah tangga retak, mungkin ia ingin bebas. Warisan besar bisa jadi alasan. Keempat, Rian, anak tiri. Benci setengah mati pada Dharma. Ucapannya semalam jelas, dia tidak menganggap Dharma sebagai ayahnya.
Kalau ada yang paling punya dendam pribadi, itu dia. Raditya menghela napas panjang. Semua bisa jadi pelaku. Tapi bukti langsung belum ada. Arka menutup bukunya, menatap lurus. Maka kita cari bukti. Dan kita mulai dari waktu kematian, pukul 11.47. Angka itu kunci segalanya. Rahasia jam tangan. Sore harinya, Arka mendatangi kantor forensik. Dokter forensik menjelaskan bahwa luka di pelipis Dharma cocok dengan hantaman benda keras berbentuk silinder kecil, kemungkinan besar gagang besi atau tongkat pendek. Waktu kematian diperkirakan sekitar pukul 11.45 hingga pukul 11.50 malam. Arka mengangguk. Tepat dengan jam tangan dan tiket. Korban ingin meninggalkan pesan. Dia tahu akan dibunuh dan menuliskan jam kematiannya di tiket. Tapi kenapa di tiket bioskop lama? Apakah tiket itu milik pelaku? Dokter juga menambahkan, ada bekas goresan di kuku korban, tanda ia berusaha mencakar atau meraih sesuatu sebelum mati. Itu memperkuat dugaan bahwa pembunuhan ini terjadi dalam jarak dekat. Pertemuan rahasia. Malam berikutnya, Arka diam-diam mengamati keempat tersangka. Ia melihat Maya keluar dari hotel membawa tas kecil, wajahnya pucat. Ia mengikuti dari kejauhan. Maya berhenti di sebuah taman kota, membuka tas, lalu mengeluarkan sebuah foto tua, foto Dharma bersama seorang wanita yang bukan Ratna. Air mata Maya menetes. Kau menghancurkan hidupku, dan sekarang kau mati, bisiknya lirih. Arka yang bersembunyi di balik pohon mencatat itu dalam pikirannya. Maya memang punya dendam. Tapi apakah cukup kuat untuk membunuh? Di kamar hotelnya, Arka kembali membuka buku catatan. 4 nama masih tertera di sana, tapi kini garis merah ditarik ke arah Maya, tanda ia sementara menjadi tersangka terkuat. Namun Arka tahu, jalan masih panjang. Ia menatap keluar jendela. Kota Laksana malam itu tampak tenang, tapi di balik ketenangan itu, ada rahasia kelam yang menunggu dibongkar. Dan semakin lama, Arka merasa seseorang dari keempat bayangan itu sedang mengawasinya, menunggu saat tepat untuk menyingkirkan sang detektif. Permainan baru saja dimulai, gumamnya. Dan aku tidak boleh salah langkah. Wawancara dalam bayangan. Pagi di Kota Laksana dibuka dengan langit kelabu. Hotel Arunika masih diselimuti garis polisi, membuat suasana makin mencekam. Para tamu yang tersisa memilih untuk check-out diam-diam, meninggalkan hotel yang kini lebih mirip penjara ketimbang tempat peristirahatan. Detektif Arka Pradipta duduk di ruang pertemuan hotel, ditemani Komisaris Raditya. Di meja kayu tua itu, sudah disusun 4 berkas tebal, masing-masing berisi latar belakang keempat tersangka utama, Maya, Bimo, Ratna, dan Rian. Arka mengetuk meja pelan. Hari ini, kita gali satu persatu. Kebohongan mereka pasti akan terbuka. Maya, sekretaris yang setia atau pengkhianat? Maya dipanggil pertama. Wanita itu masuk dengan wajah pucat, namun berusaha tenang. Rambutnya disanggul rapi, meski ada beberapa helai yang terlepas. Ia duduk, meletakkan tas kecil di samping kursinya. Arka menatapnya tanpa ekspresi. Maya, 10 tahun Anda bekerja dengan Dharma. Anda tahu segalanya tentang dia, bukan? Maya mengangguk pelan. Ya. Saya tahu kebiasaan, kebijakan, dan bahkan sifat buruknya. Dan Anda bertahan 10 tahun, meski katanya beliau sering memperlakukan Anda dengan kasar. Maya menunduk, tangan meremas roknya. Saya tidak punya pilihan. Saya butuh pekerjaan itu.
Dharma memang keras, tapi juga cerdas. Saya belajar banyak darinya. Arka mencondongkan tubuh. Belajar atau terluka? Saya melihat Anda menangis sendirian di taman semalam, memegang foto lama. Foto Dharma bersama seorang wanita. Siapa wanita itu? Maya terkejut. Matanya melebar. Anda mengikutiku? Saya mengamati. Itu pekerjaan saya. Hening panjang. Akhirnya Maya berbisik lirih. Wanita itu ibuku. Arka terdiam, sorot matanya mengeras. Jelaskan. Dharma pernah menjalin hubungan dengan ibuku sebelum menikah. Tapi saat ibuku hamil, dia meninggalkan kami. Aku tumbuh tanpa ayah, melihat ibuku menderita. Ironisnya, saat dewasa aku justru bekerja padanya, tanpa ia sadari siapa aku sebenarnya. Ruangan hening. Raditya menatap Arka dengan kaget. Arka sendiri hanya menulis cepat di bukunya. Jadi Anda punya dendam pribadi, ujarnya datar. Maya meneteskan air mata. Ya, aku membencinya, tapi aku tidak membunuhnya. Arka mengangguk pelan. Kebencian tidak selalu berarti pembunuhan. Tapi kebencian sering jadi api yang membakar. Bimo, rekan bisnis yang serakah? Giliran berikutnya, Bimo Hartanto. Ia masuk dengan langkah berat, jas mahalnya tampak kusut karena kurang tidur. Ia duduk sambil melipat tangan di dada, tatapannya penuh perlawanan. Arka membuka berkas. Bimo, Anda dan Dharma terlibat dalam banyak proyek. Tapi akhir-akhir ini hubungan kalian retak. Mengapa? Karena dia rakus, jawab Bimo ketus. Dia ingin menguasai semua keuntungan, bahkan mengorbankan orang-orang kecil. Dan Anda tidak suka itu. Siapapun yang punya nurani tidak akan suka. Arka mengetuk berkasnya. Lucu. Menurut laporan, Anda justru orang yang paling banyak diuntungkan dari kerja sama ini. Jika Dharma mati, Anda berpotensi jadi pengendali utama. Bukankah itu justru menguntungkan? Bimo terdiam, rahangnya mengeras. Saya tidak membunuhnya. Kalau dia jatuh, saya ikut jatuh. Logika sederhana. Arka mencondongkan tubuh. Logika sederhana sering menipu. Orang tidak selalu bertindak logis saat emosi atau dendam bermain. Mata Bimo berkilat. Saya tidak butuh menyingkirkannya. Ada cara lain untuk mengalahkan Dharma selain membunuh. Arka hanya tersenyum tipis. Kita lihat nanti. Ratna, istri muda yang dingin. Pintu terbuka. Ratna masuk dengan gaun sederhana berwarna abu-abu. Wajahnya tenang, hampir terlalu tenang. Ia duduk dengan kaki bersilang, senyum dingin tersungging di bibirnya. Arka menatapnya lama. Nyonya Ratna, Anda istri sah Dharma. Bagaimana perasaan Anda mendengar suami Anda dibunuh? Ratna tersenyum samar. Sedih? Tentu saja. Tapi hidup harus terus berjalan. Jawaban itu membuat Raditya melotot tak percaya. Arka tetap tenang. Sedih, tapi cepat menerima. Apakah itu tanda Anda memang sudah lama ingin kebebasan? Ratna menatap balik tanpa gentar. Saya menikah dengan Dharma karena cinta, bukan uang. Tapi belakangan, dia berubah. Kasar, curiga, posesif. Kalau Anda menuduh saya membunuh karena ingin bebas, itu terlalu mudah. Arka mencatat. Anda tahu, jika Dharma mati, Anda berhak atas sebagian besar harta.
Motif jelas. Ratna mendengus. Harta tidak selalu membawa kebahagiaan. Arka mendekatkan wajah. Tapi harta bisa membuat seseorang rela menutupi jejak darah. Senyum Ratna tidak goyah, tapi matanya bergetar halus. Arka menangkap itu. Rian, anak tiri yang membenci. Terakhir, Rian. Pemuda itu masuk dengan wajah muram, duduk dengan kasar, kursinya sampai bergeser. Arka menatapnya tajam. Rian, hubungan Anda dengan Dharma buruk. Itu fakta. Dia menghancurkan keluargaku, jawab Rian lantang. Dia merampas ibuku, membuatku hidup dalam bayangannya. Dan Anda ingin membalas dendam? Kalau aku mau, aku sudah melakukannya sejak lama, jawab Rian ketus. Arka mengetuk bukunya. Tapi Anda ada di hotel malam itu. Dan jam kematian cocok dengan waktu Anda terakhir terlihat berkeliaran di koridor. Rian membeku sesaat, lalu berkata cepat, aku hanya mencari udara segar. Aku tidak masuk kamarnya. Alibi yang lemah, ujar Arka dingin. Rian menggebrak meja. Kau pikir aku pengecut yang masuk kamar diam-diam? Kalau aku mau menghabisinya, aku akan lakukan di depan matanya. Raditya langsung menahan bahunya, tapi Arka tetap duduk tenang. Kemarahanmu jujur, tapi alibimu rapuh. Itu cukup. Bayangan yang semakin gelap. Sore itu, wawancara selesai. Arka menutup bukunya. Keempatnya punya motif, keempatnya punya kebohongan kecil. Maya, dendam masa lalu, tapi air matanya jujur. Bimo, ambisi bisnis, namun menutup diri. Ratna, terlalu tenang, terlalu dingin. Rian, amarah meledak-ledak, tapi mungkin terlalu terbuka untuk jadi pelaku cerdas. Arka menatap papan bukti di depannya. Foto-foto korban, jam tangan, tiket bioskop, kancing hitam, sidik jari samar di lukisan. Semua seolah membentuk puzzle, tapi kepingan terakhir masih hilang. Ia berdiri, berjalan ke jendela. Di luar, langit mulai memerah, matahari tenggelam perlahan di balik bukit. Bayangan panjang masuk ke ruang pertemuan, seolah menelan cahaya. 4 orang, 4 bayangan. Tapi hanya satu yang benar-benar berdarah di tangannya, bisiknya. Raditya menoleh. Siapa menurutmu, Arka? Arka hanya tersenyum tipis, menutup buku catatannya. Aku belum tahu. Tapi kebohongan selalu punya retakan. Dan aku akan menunggu retakan itu membesar. Malam itu, saat semua orang kembali ke kamar masing-masing, Arka masih duduk sendirian di ruang pertemuan. Tiket bioskop lusuh ia letakkan di meja. Angka pukul 11.47 kembali menatapnya, seperti sebuah teka-teki yang tak henti mengejek. Siapapun kau, gumam Arka lirih, kau sudah membuat kesalahan. Dan kesalahan itu akan menuntunmu padaku. Di luar, angin malam kembali bertiup. Tirai jendela bergetar, seolah ada mata tak terlihat yang mengintip dari kegelapan. Permainan baru saja memasuki babak yang lebih berbahaya. Cermin yang retak. Hujan deras mengguyur kota Laksana malam itu, membuat jalanan sekitar Hotel Arunika tampak sepi dan dingin. Di dalam, suasana tak kalah muram. Lampu-lampu koridor berkelip samar, memantulkan bayangan panjang di dinding. Bagi tamu yang tersisa, hotel itu kini lebih mirip rumah hantu ketimbang tempat peristirahatan. Detektif Arka Pradipta tidak bisa tidur. Ia duduk di ruang pengawas hotel, ditemani Komisaris Raditya. Di depan mereka, layar CCTV berjejer,
menampilkan rekaman dari berbagai sudut hotel. Operator hotel yang berkeringat gugup membantu memutar ulang rekaman malam kematian Dharma. Jejak di koridor. Lihat jam ini, ujar Arka sambil menunjuk ke layar. Pukul 23.40, korban diperkirakan tewas sekitar pukul 23.50 sampai pukul 00.10. Jadi kita fokus pada periode itu. Rekaman diputar ulang. Koridor lantai 3, tempat kamar Dharma berada, tampak sepi. Lalu, satu persatu sosok muncul. Maya terlihat keluar dari kamarnya pukul 23.35, berjalan tergesa menuju lobi. Ia tampak menunduk, memegang sesuatu di tangannya, seperti amplop atau map kecil. 3 menit kemudian, ia kembali, wajahnya lebih pucat dari sebelumnya. Bimo muncul di koridor pukul 23.42, mengenakan jas rapi meski malam hari. Ia berhenti sebentar di depan kamar Dharma, seolah ingin mengetuk, tapi kemudian pergi ke arah tangga darurat. Ratna terekam pukul 23.48, berjalan anggun dengan gaun malam. Anehnya, ia masuk ke kamar Dharma hanya beberapa menit sebelum perkiraan waktu kematian. Tapi rekaman berikutnya menunjukkan ia keluar lagi pukul 00.15 dengan wajah tenang. Rian muncul terakhir. Ia terlihat pukul 23.55, berjalan gelisah di koridor, menendang kursi yang tergeletak. Tapi rekaman tidak menunjukkan ia masuk ke kamar Dharma. Arka mencondongkan tubuh. Ada yang aneh di sini. Rekaman saat Ratna keluar, kualitas gambarnya menurun drastis. Seolah ada gangguan. Operator gelisah. Itu hanya masalah teknis, Pak. Kamera di koridor lantai 3 memang sering bermasalah. Arka menyipitkan mata. Atau, ada yang sengaja mengacaukannya. Kamar yang terkunci. Setelah memeriksa rekaman, Arka meminta akses ke kamar para tersangka. Dengan surat izin dari Raditya, mereka mulai penggeledahan. Kamar Maya. Kamar Maya rapi, terlalu rapi. Di laci meja, Arka menemukan sobekan kertas kecil. Tulisannya samar, sebagian terbakar. Ia hanya bisa membaca beberapa kata. Kau harus tahu kebenaran, dan malam pertemuan terakhir. Arka menyimpan potongan itu ke dalam kantong bukti. Maya menyembunyikan sesuatu dari masa lalu. Dan sepertinya ia hendak menyerahkan bukti pada Dharma malam itu. Kamar Bimo. Kamar Bimo berantakan, penuh botol minuman dan kertas proposal bisnis. Tapi yang paling mencolok adalah sebuah pisau lipat yang ditemukan di bawah kasur. Pisau itu bersih, tapi Arka tahu pisau lipat bisa dengan mudah digunakan lalu dicuci. Pisau ini cukup untuk menggorok leher Dharma, kata Raditya. Arka hanya mengangguk. Tapi terlalu jelas. Bisa saja ini hanya pengalihan. Kamar Ratna. Kamar Ratna lebih aneh lagi. Di meja rias, Arka menemukan sebuah cermin retak. Retakannya seperti akibat pukulan keras. Di sampingnya ada sehelai kain kecil dengan noda darah samar. Ratna berkilah, itu darahku, aku jatuh beberapa hari lalu. Tapi Arka tahu, noda itu masih terlalu segar untuk kejadian lama. Kamar Rian. Di kamar Rian, dinding penuh dengan coretan spidol, kata-kata marah, sumpah serapah, bahkan beberapa kalimat berbunyi, kau harus mati, Dharma. Di bawah bantalnya, ada tiket bioskop lain dengan jam tayang sama seperti yang ditemukan di kamar korban. Arka menatap tiket itu lama. 2 tiket dengan jam sama. 1 di kamar Dharma, 1 di kamar Rian. Siapa yang seharusnya menonton bersama siapa?
Kontradiksi alibi. Malam itu, Arka memanggil mereka kembali ke ruang pertemuan. Ia meletakkan barang bukti di meja, sobekan kertas dari Maya, pisau Bimo, kain berdarah Ratna, tiket bioskop Rian. Semua benda ini bukan sekadar kebetulan, kata Arka dingin. Masing-masing menunjukkan bahwa kalian berhubungan dengan Dharma lebih dalam dari yang kalian akui. Maya gemetar. Kertas itu catatan untukku, dari ibuku. Aku ingin menunjukkannya pada Dharma malam itu. Bimo membantah. Pisau itu hanya koleksi. Aku tidak menggunakannya. Ratna tetap tenang. Darah itu milikku, bukan milik Dharma. Rian menatap lantai. Tiket itu, aku tidak tahu. Mungkin Dharma yang mengambilnya dariku. Arka memperhatikan setiap ekspresi. Keringat di dahi Bimo, air mata Maya, ketenangan Ratna yang terlalu sempurna, dan amarah Rian yang belum padam. Semua adalah potongan puzzle, tapi belum saling terhubung. Cermin dalam bayangan. Saat hampir tengah malam, Arka kembali sendirian ke kamar korban. Ia duduk di kursi, menatap lukisan yang retak di dinding. Retakan itu mirip dengan cermin di kamar Ratna. Arka berdiri, menempelkan sobekan kertas ke tepi lukisan. Anehnya, ukuran kertas itu cocok dengan bekas lipatan di bingkai lukisan. Jadi Dharma menyembunyikan sesuatu di balik lukisan ini. Dengan hati-hati, Arka membuka bingkai. Di dalamnya, ia menemukan amplop coklat tipis. Isinya adalah foto-foto lama, foto Dharma bersama seorang wanita muda dan seorang anak kecil. Wajah anak itu. Arka langsung mengenalinya. Itu Maya kecil. Arka menarik napas panjang. Ini rahasia yang kau simpan, Dharma. Di bagian belakang foto, ada tulisan tangan Dharma. Maafkan aku. Aku akan mengaku pada Maya setelah pertemuan malam ini. Arka terdiam lama. Potongan terakhir mulai terbentuk. Bayangan terakhir. Ketika Arka keluar dari kamar korban, koridor terasa dingin. Lampu berkelip, seperti hampir padam. Di ujung lorong, ia melihat bayangan seseorang berdiri, menatapnya. Tapi saat ia melangkah maju, bayangan itu menghilang begitu saja. Arka menutup bukti dengan kantong khusus. Dalam hati, ia tahu, kebohongan mulai retak, seperti cermin di kamar Ratna. Dan retakan itu akan menunjukkan siapa yang benar-benar berdarah di malam pembunuhan itu. Permainan ini sudah setengah selesai, gumamnya. Dengan penemuan bukti baru, foto masa lalu Maya, pisau Bimo, kain berdarah Ratna, dan tiket Rian, semua tersangka semakin terjerat. Tapi justru karena semuanya punya motif dan bukti, misteri makin gelap. Arka kini berada di titik di mana setiap jawaban justru melahirkan pertanyaan baru. Dan di balik semua itu, ada seseorang yang sengaja mengatur panggung, seperti dalang bayangan. Rekaman yang dimanipulasi. Malam di Hotel Arunika terasa panjang, seakan waktu enggan bergerak. Angin terus mengetuk jendela, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Detektif Arka Pradipta berjalan sendirian di koridor, sepatu kulitnya bergema pelan. Ia tahu, kebenaran semakin dekat, tapi juga semakin berbahaya. Operator yang ketakutan. Arka kembali ke ruang pengawas CCTV. Operator hotel, seorang pria kurus bernama Surya, terlihat gelisah. Ia memainkan jarinya, keringat mengalir meski ruangan dingin. Pak Detektif, suaranya bergetar. Saya ingin bicara. Tapi tolong jangan beritahu siapa-siapa.
Arka menatapnya tajam. Katakan yang sebenarnya. Surya menelan ludah. Rekaman CCTV malam itu sudah diubah. Bukan rusak. Raditya yang ikut berdiri di belakang langsung terkejut. Apa maksudmu? Surya menghela napas panjang, lalu membuka laptop pribadinya. Ia menunjukkan folder rahasia yang disembunyikan. Di dalamnya ada salinan rekaman asli. Saya disuruh menghapusnya dan mengganti dengan yang rusak. Tapi saya takut, jadi saya simpan cadangannya. Arka mencondongkan tubuh. Siapa yang menyuruhmu? Surya gemetar. Saya tidak berani bilang. Kalau saya bilang, saya bisa mati. Arka menatapnya dalam-dalam. Kau sudah dalam bahaya sejak menyimpan salinan ini. Kalau ingin hidup, satu-satunya cara adalah jujur padaku. Surya menunduk lama, lalu berbisik lirih. Itu Nyonya Ratna. Rekaman asli. Arka langsung membuka rekaman asli. Pada layar, kejadian di koridor lantai 3 terlihat lebih jelas daripada rekaman sebelumnya. Maya terlihat keluar kamar pukul 23.35, sama seperti rekaman palsu. Tapi di rekaman asli, ia masuk ke kamar Dharma sebentar, lalu keluar lagi dengan wajah panik. Bimo muncul pukul 23.42, berhenti tepat di depan pintu kamar Dharma, dan jelas terlihat ia menempelkan telinga ke pintu, mendengarkan sesuatu. Ratna masuk pukul 23.48, seperti sebelumnya. Tapi kali ini, rekaman menunjukkan sesuatu yang hilang di versi palsu. Saat ia keluar, ada noda merah di gaunnya. Rian muncul pukul 23.55, tapi ia tidak sekadar berjalan gelisah. Ia berhenti di depan kamar Dharma, memegang gagang pintu, lalu meninju dinding sebelum berbalik pergi. Arka berhenti memutar. Jadi, ada yang sengaja menghapus bagian paling penting, noda darah di gaun Ratna, dan Maya yang sebenarnya masuk kamar korban. Raditya bersumpah pelan. Berarti Ratna memang punya peran. Dia bukan sekadar istri dingin, tapi juga pengendali. Arka mengangguk, tapi matanya tetap tajam. Belum tentu dia pelaku langsung. Tapi jelas dia ingin mengarahkan kita agar mencurigai yang lain. Pengkhianat di balik senyum. Pagi harinya, Arka memanggil Ratna ke ruang pertemuan. Wanita itu masuk dengan senyum tenang, seperti biasa. Arka tidak basa-basi. Ia langsung melempar flash disk di meja. Inilah rekaman asli CCTV. Tidak ada kerusakan, tidak ada gangguan teknis. Kau yang memaksa Surya menghapus bagian penting, bukan? Ratna terdiam sesaat, lalu tertawa kecil. Kalau memang begitu, apa buktinya aku yang menyuruhnya? Arka mendekat. Buktinya adalah ketakutan Surya. Orang seperti dia tidak akan berani memasukkan rekaman tanpa tekanan dari orang yang berkuasa. Dan hanya kau, Ratna, yang punya kuasa atasnya. Kau tahu kenapa? Karena Surya adalah sepupumu. Ratna membeku. Untuk pertama kalinya, senyum tenangnya goyah. Arka menatap lurus. Aku tahu hubungan keluarga kalian dari catatan sipil. Jadi jangan berpura-pura lagi. Ratna menghela napas, akhirnya melepaskan topengnya. Senyumnya berubah dingin. Baiklah. Ya, aku menyuruhnya. Aku hanya ingin melindungi namaku. Orang akan salah paham kalau melihat noda darah itu. Raditya membentak. Noda darah itu bukti kejahatan. Ratna menatap balik dengan tatapan menusuk. Atau,
bukti bahwa aku hanya mencoba menolong. Aku menemukan Dharma sudah terluka, dan aku memeluknya. Darah itu menempel padaku. Aku tidak ingin jadi kambing hitam. Arka mengamati ekspresinya. Kata-kata Ratna terdengar meyakinkan, tapi ada celah. Jika benar ia memeluk suaminya, mengapa ia tidak langsung memanggil bantuan? Laporan medis yang hilang. Arka kemudian menuju klinik kecil di belakang hotel, tempat dokter hotel menyimpan laporan tamu yang sakit. Ia meminta catatan medis Dharma sebelum malam pembunuhan. Anehnya, file itu hilang. Seharusnya ada laporan, kata dokter bingung. Pak Dharma sempat periksa tekanan darah sore sebelum peristiwa. Arka memeriksa laci dan menemukan folder kosong dengan tanda jari samar. Sesuatu jelas diambil paksa. Saat ia keluar dari klinik, ia melihat sosok Rian berdiri di bawah pohon, merokok gelisah. Tatapannya liar, seakan menyimpan sesuatu. Arka mendekat. Rian, kau tahu soal laporan medis yang hilang? Rian menoleh cepat, wajahnya kaget. Laporan apa? Jangan pura-pura. Aku tahu kau masuk ke klinik tadi pagi. Ada saksi yang melihatmu. Rian terdiam, lalu membuang rokok. Aku hanya mencari obat tidur. Aku tidak tahu soal laporan itu. Arka menatapnya lama. Kebohongan itu terlalu tipis. Malam yang menyempit. Malam berikutnya, Arka kembali ke kamar korban. Ia menempelkan foto lama yang ia temukan di lukisan dengan tiket bioskop lusuh. Saat ia merangkai keduanya, sebuah pola muncul. Dharma berencana bertemu Maya malam itu untuk mengaku tentang masa lalu, tapi seseorang mencegahnya. Arka berbisik pada dirinya sendiri. Pertemuan itu adalah kunci. Siapapun yang menghalangi, dialah yang punya motif paling kuat. Di luar, hujan kembali turun deras. Koridor hotel bergema oleh langkah seseorang. Arka menoleh cepat, tapi lorong kosong. Hanya suara tetesan air dari atap. Namun instingnya berkata, seseorang sedang mengawasinya. Cermin pecah. Menjelang dini hari, Arka menulis catatan di bukunya. Maya masuk ke kamar korban sebelum ia mati. Ratna keluar dengan noda darah, lalu memanipulasi rekaman. Bimo mendengarkan percakapan di balik pintu, tapi tak masuk. Rian sempat mencoba masuk, lalu mundur. 4 motif, 4 kesempatan, gumam Arka. Tapi siapa yang benar-benar menusukkan senjata? Arka berdiri, menatap cermin besar di kamar Dharma. Cermin itu retak, membentuk pola seperti jaring laba-laba. Ia mendekat, menyentuh retakan itu, lalu berbisik. Siapapun kau, retakan ini akan membawaku padamu. Di balik cermin, terdengar bunyi berderit samar, seolah ada ruang tersembunyi di balik dinding. Arka menatap tajam. Jadi ini rahasiamu, Dharma. Kau menyimpan lebih dari sekadar masa lalu. Dengan terbukanya rekaman asli CCTV, kebohongan Ratna terbongkar, tapi motifnya masih samar. Maya terbukti masuk ke kamar korban, Rian tampak mencurigakan soal laporan medis yang hilang, dan Bimo tetap bermain di zona abu-abu. Namun penemuan retakan cermin yang menyembunyikan ruang rahasia memberi Arka petunjuk baru, bahwa pembunuhan ini bukan hanya soal dendam pribadi, tapi ada rahasia gelap yang lebih besar menunggu untuk terungkap. Ruang rahasia di balik cermin. Hujan deras terus mengguyur kota Laksana malam itu, seakan langit ikut menutup mata terhadap rahasia kelam yang terpendam di Hotel Arunika. Detektif Arka Pradipta berdiri di depan cermin retak di kamar Dharma. Retakan itu bukan sembarang retakan.
Saat ia menekan salah satu sisi cermin, terdengar bunyi berderit halus, diikuti geseran kecil. Seperti mekanisme rahasia, gumamnya. Ia menekan lebih kuat. Dengan sedikit dorongan, cermin itu bergeser ke samping, memperlihatkan pintu kayu kecil yang nyaris tak terlihat. Hati Arka berdegup cepat. Dharma, apa sebenarnya yang kau sembunyikan? Ruang gelap. Pintu kayu terbuka, menyingkap lorong sempit yang dipenuhi debu. Lampu senter di tangan Arka menyorot ke dalam, memperlihatkan ruang kecil kira-kira 2 kali 3 meter. Udara di dalamnya pengap, bercampur aroma kertas tua. Di tengah ruangan terdapat brankas besi besar, dan di sekelilingnya berserakan dokumen, foto, serta kaset rekaman. Ada juga sebuah meja kayu tua dengan lampu meja yang mati. Arka melangkah hati-hati, menyalakan lampu meja dengan colokan cadangan. Ruangan itu langsung bercahaya temaram, menyingkap isi sebenarnya, arsip rahasia Dharma. Arsip gelap. Arka mulai membuka map-map di meja. Di dalamnya terdapat kontrak bisnis ilegal, pencucian uang, pemerasan, bahkan daftar nama pejabat kota yang pernah menerima suap dari Dharma. Nama Bimo juga muncul berulang kali dalam daftar transaksi. Jadi Bimo memang lebih terikat dari yang ia akui, Arka mencatat cepat. Lalu ia menemukan sebuah album foto. Foto-foto itu memperlihatkan Dharma bersama seorang wanita muda, wanita yang sama seperti di foto lama Maya. Hanya saja di sini, ada tambahan, foto seorang bayi. Arka terhenyak. Berarti benar. Maya adalah darah daging Dharma. Namun di balik foto, ada catatan tangan Dharma. Jika rahasia ini terbongkar, reputasiku hancur. Aku harus memutuskan sebelum terlambat. Rekaman suara. Di sudut ruangan, ada tumpukan kaset lama. Salah satunya diberi label pertemuan pukul 11.47. Arka segera memutarnya dengan tape recorder yang ada di meja. Suara Dharma terdengar jelas, berat, tertekan. Aku harus akui pada Maya malam ini. Dia berhak tahu kebenaran. Ratna akan membenciku, Bimo akan meninggalkanku, Rian, mungkin dia akan semakin membenciku. Tapi aku tidak bisa terus berbohong. Jika aku tidak sempat, rekaman ini adalah saksi, Maya adalah anakku. Arka menutup matanya. Bukti itu terlalu kuat. Maya memang anak kandung Dharma, tapi Dharma tak pernah mengakuinya secara resmi. Bayangan dalam brankas. Arka beralih ke brankas. Setelah mencoba beberapa kombinasi, ia akhirnya menemukan kunci kecil di laci meja. Brankas terbuka, memperlihatkan beberapa dokumen tambahan. Surat perjanjian dengan Bimo terkait bisnis properti ilegal. Surat wasiat Dharma, tertanggal sehari sebelum kematiannya. Sebuah amplop tertutup, dengan nama Ratna tertera di depan. Arka membuka wasiat terlebih dahulu. Isinya mengejutkan, seluruh harta Dharma akan diwariskan kepada Maya, bukan Ratna. Ini alasan kuat mengapa Ratna ingin menghapus bukti, gumam Arka. Arka kemudian membuka amplop untuk Ratna. Isinya surat singkat dari Dharma. Ratna, maafkan aku. Aku harus jujur. Aku tidak bisa terus membohongi Maya. Setelah malam ini, mungkin semuanya berubah. Aku hanya harap kau bisa mengerti. Rahasia yang menyulut. Arka berdiri lama di ruang rahasia itu. Semua mulai jelas. Maya masuk ke kamar untuk mendengar pengakuan, lalu panik. Bimo mendengar percakapan penting, tapi tidak berani masuk. Ratna keluar dengan noda darah dan berusaha menghapus rekaman.
Rian terlihat ingin masuk, tapi mundur. Tapi, siapa yang benar-benar menusukkan senjata? Arka memutar rekaman sekali lagi. Dharma menyebut jam pertemuan, pukul 11.47. Itu cocok dengan tiket bioskop lusuh yang ditemukan. Tiket itu bukan untuk menonton film, melainkan kode waktu pertemuan dengan Maya. Malam yang berubah arah. Arka keluar dari ruang rahasia, menutup cermin kembali. Pikirannya kacau. Ia tahu, begitu bukti ini keluar, seluruh kota akan gempar. Dharma bukan hanya korban pembunuhan, tapi juga tokoh kotor dengan rahasia keluarga yang menghancurkan banyak orang. Di koridor, langkah Arka terhenti. Ia mendengar suara berdesis lirih, seperti bisikan. Saat ia menoleh, ia melihat bayangan seseorang berlari cepat di ujung lorong. Arka mengejar, tapi lorong itu kosong. Di lantai, ia menemukan secari kertas. Tulisan tangan kasar berbunyi, "Berhenti gali, atau kau akan jadi korban berikutnya." Arka menggenggam kertas itu erat. Jadi benar, pembunuh masih di sini. Dan dia tahu aku sudah menemukan sesuatu. Pertemuan rahasia. Pagi berikutnya, Arka mengumpulkan keempat tersangka di ruang pertemuan hotel. Ia meletakkan dokumen di atas meja, kontrak ilegal, foto Maya kecil, surat wasiat, dan rekaman suara. Semua orang di sini punya motif. Tapi hanya satu yang benar-benar ingin Dharma diam selamanya. Maya gemetar, air mata menetes. Jadi, benar dia ayahku. Bimo memukul meja. Brengsek. Dia menjeratku dengan bisnis kotor itu, lalu berencana menyerahkan semuanya pada anak haramnya. Ratna tetap tenang, tapi wajahnya pucat. Dia mengkhianatiku. Rian berdiri, matanya merah. Aku sudah tahu dia bukan ayah yang pantas. Tapi bahkan setelah mati, dia tetap menyiksa kami semua. Arka memperhatikan mereka satu persatu. Motif jelas. Pertanyaan tinggal satu. Siapa yang benar-benar menghunu senjata? Potongan terakhir. Arka kembali ke catatannya. Luka pada tubuh Dharma menunjukkan tusukan tepat di sisi kanan dada, tanda bahwa pelaku kemungkinan kidal. Ia mengingat saat wawancara, Maya selalu menulis dengan tangan kiri. Jadi begini akhirnya, Arka menatap Maya. Wanita itu terkejut. Jangan bilang, aku? Arka belum menjawab. Ia tahu tuduhan ini harus dibuktikan lebih jauh. Tapi untuk pertama kalinya, arah penyelidikan mengerucut pada satu nama. Ruang rahasia di balik cermin membuka segalanya, masa lalu Dharma yang kotor, status Maya sebagai anak kandung, kontrak ilegal Bimo, pengkhianatan pada Ratna, dan kebencian Rian. Semua motif terbuka jelas, namun bukti tusukan mengarah pada pelaku yang kidal, dan hanya Maya yang cocok dengan ciri itu. Arka kini berdiri di ambang kebenaran. Tapi ia juga tahu, jika Maya benar pelakunya, kasus ini bukan sekadar pembunuhan, melainkan tragedi keluarga yang akan mengguncang seluruh kota. Jebakan psikologis. Malam kembali turun di atas kota Laksana. Hujan sudah reda, menyisakan bau tanah basah yang menguar sampai ke lorong-lorong sempit Hotel Arunika. Cahaya lampu kuning di ruang pertemuan hotel menyinari wajah-wajah yang penuh ketegangan, Maya, Bimo, Ratna, dan Rian. Detektif Arka Pradipta duduk di kursi utama, map tebal berisi dokumen rahasia Dharma tergeletak di meja. Di tangannya, sebuah perekam suara portabel kecil yang akan menjadi bagian dari rencananya. Seperti yang kalian semua tahu, suara Arka terdengar dingin,
pembunuh Dharma ada di antara kita. Dan malam ini, saya akan memastikannya. Maya menggenggam kursinya erat. Bimo berkeringat, sesekali mengusap wajah. Ratna duduk tegak, tampak dingin. Rian tak berhenti mengetuk-metuk meja dengan jarinya, gelisah. Menyusun panggung. Arka menyalakan perekam suara, lalu meletakkannya di meja. Tapi kali ini bukan rekaman asli Dharma yang ia putar, melainkan sebuah rekaman editan, hasil gabungan suara Dharma dari beberapa kaset lama yang ia temukan di ruang rahasia. Rekaman itu terdengar seperti suara Dharma yang masih hidup, penuh tekanan, tapi juga menuduh. Aku tahu siapa yang ingin membunuhku. Kau datang malam itu, dan kau menusukku. Aku melihat wajahmu jelas. Dan aku meninggalkan bukti. Suara rekaman menggema di ruangan itu. Maya menutup mulutnya, wajahnya pucat pasi. Bimo menegang, menoleh cepat ke Ratna, lalu ke Arka. Rian menghentikan ketukan jarinya, menatap kosong ke meja. Ratna, sebaliknya, hanya menarik napas panjang seakan menahan sesuatu. Arka berpura-pura serius. Dharma sudah menyiapkan jebakan sebelum dia mati. Dia meninggalkan petunjuk tentang siapa pelakunya. Reaksi yang tak terduga. Bukti apa maksudmu? Maya akhirnya bersuara. Nada suaranya bergetar. Arka menatap lurus. Bukti yang tak bisa disangkal. Bukti yang menghubungkan pelaku langsung ke senjata pembunuhan. Bimo berdiri mendadak. Omong kosong. Kalau memang ada bukti, kenapa tidak kau tunjukkan sekarang? Tenang, Bimo, Arka menahan dengan suara tenang. Bukannya aku tak bisa menunjukkan, tapi aku ingin melihat bagaimana masing-masing dari kalian bereaksi saat mendengar ancaman itu. Maya semakin pucat, jemarinya gemetar. Ratna menutup mata sebentar, lalu berkata lirih, kalau memang begitu, tunjukkan saja, Pak Detektif. Aku sudah lelah dengan permainan ini. Rian justru berdiri, mendekat ke perekam suara. Rekaman ini palsu, kan? Kau sengaja membuatnya untuk menguji kami. Arka tersenyum samar. Mungkin. Tapi justru karena itu, aku bisa melihat siapa yang merasa paling terancam. Jebakan yang mengguncang. Arka kemudian mengeluarkan pisau replika yang bentuknya mirip dengan senjata pembunuhan. Pisau itu sebenarnya hanya barang bukti tiruan dari kantor polisi, tapi cukup meyakinkan. Ia meletakkannya di atas meja, tepat di samping perekam. Ini tiruan senjata yang digunakan malam itu, katanya tenang. Aku ingin satu persatu dari kalian menyentuh pisau ini. Tidak lama, hanya pegang sebentar. Kita lihat siapa yang tidak sanggup melakukannya. Hening sejenak. Maya menunduk, lalu perlahan mengulurkan tangannya. Ia menyentuh gagang pisau, namun cepat-cepat melepaskannya seakan benda itu membakar kulitnya. Matanya berkaca-kaca. Bimo mengambil giliran berikutnya, tangannya gemetar, tapi ia genggam pisau itu cukup lama sebelum mengembalikannya dengan tatapan penuh benci. Senjata sialan. Ratna menyentuh pisau dengan tenang, bahkan lebih lama dari yang lain. Ia menatap Arka dengan tatapan dingin. Apakah ini yang kau sebut tes, detektif? Sangat kekanak-kanakan. Rian terakhir. Ia menggenggam pisau itu erat, menatap pantulan wajahnya sendiri di bilah logam. Pisau tetap pisau. Yang membuatnya berbahaya adalah niat. Ia meletakkannya perlahan kembali ke meja. Arka mengamati semuanya. Hatinya berbisik, Maya terlihat paling terguncang. Potongan baru dari puzzle.
Setelah tes sederhana itu, Arka mengeluarkan foto TKP yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Foto itu memperlihatkan sudut kamar Dharma dari sisi ranjang. Di pojok bawah, terlihat noda darah kecil yang membentuk pola jari. Arka menunjuk foto itu. Noda ini tidak diambil dari tubuh Dharma. Ini adalah noda yang tertinggal saat pelaku berusaha menahan tubuh korban. Ia mengangkat selembar kertas hasil forensik sementara. Dan yang menarik, sidik jari ini ternyata tidak lengkap. Ada bagian yang terhapus. Tapi ada satu detail kecil, posisi sidik jari itu menunjukkan pelaku menggunakan tangan kiri. Semua mata menoleh ke Maya. "Bukan aku." Maya langsung berseru. "Aku memang kidal, tapi aku tidak. Aku tidak melakukannya." Ratna memandang Maya tajam. "Jangan berbohong, Maya. Kau satu-satunya di sini yang cocok dengan ciri itu." "Berhenti!" Maya berteriak, suaranya pecah. "Aku memang bertemu Dharma malam itu. Dia bilang dia ayahku. Aku kaget, aku marah, aku menangis. Tapi aku tidak membunuhnya." Jebakan terakhir. Arka tahu saat ini emosi Maya sudah di puncak. Ia memutuskan untuk menekan lebih jauh. Ia menyalakan rekaman editan kedua, kali ini suaranya lebih menekan. "Kau menusukku, tapi aku sempat melihatmu. Anak kandungku sendiri yang menghabisiku." "Maya!" Maya menjerit, lalu menutup telinganya. "Tidak. Itu bukan aku. Itu bukan aku." Bimo melotot pada Maya. "Jadi benar? Kau yang melakukannya? Semua ini gara-gara kau?" Maya menangis keras, lalu bangkit. "Aku tidak menusuknya. Aku hanya memegang pisau itu. Tapi saat aku menjatuhkannya, Dharma masih hidup. Aku tidak membunuhnya." Semua terdiam. Arka langsung mencatat dalam pikirannya. Pengakuan separuh. Maya mengakui ia memang memegang senjata, tapi ia bersikeras bukan dirinya yang menusuk terakhir. "Menarik," gumam Arka. "Jadi ada orang lain setelahmu yang masuk kamar itu." Kecurigaan berbalik. Ketegangan semakin memuncak. Rian akhirnya bersuara lantang. "Kalau begitu, berarti setelah Maya keluar, ada orang lain yang masuk. Dan kita semua tahu siapa yang punya akses bebas ke kamar Dharma." Semua menoleh ke Ratna. Ratna tetap tenang, meski wajahnya kini tampak lebih pucat. "Kalian mau menuduh aku? Aku istri sahnya. Kenapa aku harus membunuh suamiku sendiri?" Arka menatapnya tajam. "Karena wasiat. Karena ia ingin menyerahkan semuanya pada Maya. Dan karena kau tidak tahan lagi dengan kebohongannya." Ratna tersenyum miris. "Wasiat bisa dipalsukan. Lagi pula, apakah seorang istri setia tidak boleh merasa sakit hati?" Malam yang belum usai. Arka tahu permainan ini belum berakhir. Jebakan psikologis berhasil membuka sebagian kebenaran. Maya memang ada di tempat kejadian, dan ia memegang pisau. Tapi tangisan dan reaksinya menunjukkan ia bukan pelaku utama. Artinya, masih ada satu langkah terakhir. Ia harus memisahkan mereka, menekan masing-masing dengan bukti berbeda, dan menunggu siapa yang pertama kali retak sepenuhnya. Di luar, angin malam kembali menderu, membuat kaca jendela bergetar. Seakan alam pun menunggu siapa yang akan runtuh lebih dulu. Arka mematikan rekaman, lalu berdiri. Permainan ini belum selesai. Besok pagi, aku akan mengumumkan siapa pelaku sebenarnya. Tapi malam ini,
Aku ingin kalian semua merenungkan, apakah kebohongan masih bisa menyelamatkan kalian? Maya masih menangis. Bimo duduk dengan wajah merah padam. Rian menatap kosong ke arah pintu. Ratna menunduk, entah karena lelah atau menyembunyikan sesuatu. Malam penuh ketegangan di ruang pertemuan hotel berakhir tanpa jawaban final, tapi satu rahasia penting terbongkar. Maya memang berada di TKP, ia memegang senjata, namun bersikeras bukan dirinya yang menusukkan pisau terakhir. Jebakan psikologis Arka berhasil membuka lapisan baru kebenaran, dan kini kecurigaan mulai mengarah kuat pada Ratna. Detektif Arka tahu, kebenaran sudah dekat. Tapi langkah terakhir yang akan ia ambil esok hari akan menentukan segalanya. Siapa pembunuh sebenarnya, dan bagaimana rahasia keluarga Dharma akhirnya terungkap ke permukaan. Kebenaran yang terungkap. Pagi hari menyelimuti kota Laksana dengan langit kelabu. Hujan semalam meninggalkan genangan di jalanan, seakan kota itu sendiri sedang menunggu sebuah pengakuan. Di ruang pertemuan Hotel Arunika, keempat tersangka kembali duduk mengelilingi meja besar, Maya, Bimo, Ratna, dan Rian. Wajah mereka tampak lelah, mata sayu, dan hati penuh ketegangan. Detektif Arka Pradipta berdiri di hadapan mereka, map tebal dan sebuah kotak kecil di tangannya. Suasana begitu hening, hanya suara detik jam dinding yang terdengar menusuk. Hari ini, Arka memulai, suaranya berat, kita akan menutup semua rahasia. Saya sudah tahu siapa pembunuh Dharma. Mata semua orang menatapnya, campuran antara ketakutan dan keingintahuan. Rekonstruksi malam pembunuhan. Arka menyalakan proyektor kecil, menampilkan foto-foto TKP di layar putih. Dharma dijadwalkan bertemu Maya pukul 11.47 malam, sesuai catatan rekaman yang ia buat. Maya masuk lebih dulu ke kamar itu, dan di sanalah ia mendengar pengakuan bahwa Dharma adalah ayah kandungnya. Maya menunduk, air mata mulai mengalir lagi. Emosi memuncak. Maya marah, kecewa, dan dalam kebingungan, ia mengambil pisau di meja. Ia mengangkatnya, tapi tidak menusukkan. Tangannya gemetar. Dharma mencoba mendekat, dan Maya menjatuhkan pisau itu. Dharma masih hidup saat Maya meninggalkan kamar. Arka berhenti sebentar, menatap Maya. Pengakuanmu semalam membuktikan itu. Kau memang di TKP, kau menyentuh senjata, tapi bukan kau yang menusuknya. Bimo menoleh cepat, napasnya berat. Lalu siapa? Hah? Kalau bukan dia, siapa? Bimo dan bisnis gelap. Arka melanjutkan, menayangkan dokumen kontrak. Setelah Maya pergi, Bimo datang. Ia sudah lama terjerat bisnis ilegal Dharma. Dharma berniat membongkar semua transaksi kotor dan mewariskan hartanya kepada Maya. Itu berarti Bimo kehilangan segalanya. Bimo mengepalkan tangan. Jangan tuduh aku sembarangan, detektif. Aku memang membencinya, tapi aku tidak membunuhnya. Arka menatapnya dalam-dalam. Ya. Kau memang masuk kamar itu, Bimo. Aku yakin kau menemuinya malam itu. Tapi kau tidak menusuk Dharma. Kau terlalu pengecut untuk itu. Kau hanya berteriak, marah, dan keluar dengan wajah penuh keringat. Bimo terdiam, wajahnya merah. Aku memang menemui dia. Tapi saat aku pergi, dia masih hidup. Rian dan kebencian. Arka menatap Rian, yang sejak tadi lebih banyak diam. Rian, kau juga punya motif. Kau merasa bukan anak kandung Dharma, dan kau membenci cara dia memperlakukan keluargamu. Kau ingin dia menderita.
Tapi kau tidak masuk ke kamar malam itu. Kau hanya berdiri di lorong, mendengar sebagian, dan mundur. Kau bukan pembunuhnya. Ryan menghela napas, menunduk. Benar, aku benci dia. Tapi aku tidak pernah punya keberanian untuk melakukannya. Rahasia Ratna. Arka beralih pada Ratna, yang sejak awal selalu tampak tenang. Ratna, istri yang sah. Kau paling punya alasan untuk membunuh Dharma. Karena ternyata, suamimu mengkhianatimu dengan wanita lain, dan Maya adalah hasil perselingkuhan itu. Malam itu, setelah Maya keluar, dan setelah Bimo juga pergi, kaulah yang terakhir masuk ke kamar Dharma. Ratna menegakkan tubuh, menatap Arka lurus. Itu tuduhan yang berat, detektif. Arka membuka kotak kecil yang ia bawa. Di dalamnya ada sepotong kain renda putih berlumuran darah kering. Ini ditemukan di balik meja kamar Dharma, tertinggal di bawah ranjang. Kain ini cocok dengan gaun yang kau pakai malam itu. Dan noda darah di ujungnya adalah milik Dharma. Ratna terdiam. Jemarinya bergetar halus di atas meja. Bukti terakhir. Arka mengeluarkan hasil forensik sidik jari dari Matt. Sidik jari yang ditemukan di noda darah dekat ranjang memang tampak kidal. Tapi itu hanyalah smudge, noda yang terseret. Saat diperiksa lebih teliti, sebenarnya pola sidik jari itu bukan milik Maya. Sidik itu milikmu, Ratna. Ruangan mendadak hening. Maya menoleh cepat ke Ratna, terisak. Bimo memukul meja. Ryan menatap kosong ke lantai. Arka melangkah pelan ke arah Ratna. Kau membunuh Dharma karena tidak tahan lagi dengan pengkhianatannya. Dia sudah bersiap meninggalkanmu, bahkan mewariskan segalanya pada anak dari wanita lain. Kau menusukkan pisau itu dengan tangan kananmu, lalu buru-buru menghapus noda sidik jari, tapi kau lengah. Satu noda tertinggal. Dan itulah yang menjeratmu. Pengakuan. Ratna akhirnya tersenyum pahit. Kau, detektif yang cerdik. Air mata jatuh di pipinya, tapi ia tetap tenang. Ya, aku yang melakukannya. Aku masuk ke kamar setelah semua pergi. Dharma duduk di ranjang, wajahnya penuh beban. Dia menatapku dan berkata, Ratna, maafkan aku. Kata-kata itu justru membuatku hancur. Puluhan tahun aku menemaninya, aku menutup mata pada kebusukannya. Dan dia memilih mengakui anak haramnya. Ratna menarik napas panjang, suaranya serak. Aku menusuknya sekali. Hanya sekali. Dia menatapku dengan mata terkejut, lalu jatuh. Dan aku tahu, semua sudah berakhir. Maya menjerit, menutup wajahnya. Kenapa? Kenapa kau lakukan itu? Ratna menatap Maya dengan tatapan campuran benci dan kasihan. Karena keberadaanmu menghancurkan hidupku. Tapi kau tidak salah, Maya. Semua salah Dharma. Akhir permainan. Arka menghela napas panjang. Ratna, dengan pengakuan ini, kasusnya jelas. Kau adalah pembunuh Dharma. Ratna mengangguk. Tangkap aku, detektif. Aku tidak ingin berlari lagi. Bimo terdiam, wajahnya tegang. Ryan hanya menunduk, matanya berkaca-kaca. Maya menangis terseduh, merasa hidupnya runtuh seketika. Arka memanggil polisi untuk membawa Ratna. Saat digiring keluar, Ratna menoleh sekali lagi pada Maya. Maafkan aku, Nak. Aku hanya tidak sanggup menerima kenyataan.
Maya tak menjawab. Hanya air mata yang terus jatuh. Kasus pembunuhan Dharma mengguncang kota Laksana. Media menulisnya sebagai tragedi keluarga besar yang penuh rahasia. Bisnis kotor Dharma terbongkar, reputasinya hancur setelah mati. Bimo diadili atas kasus korupsi. Rian memutuskan meninggalkan kota, mencari hidup baru. Maya, meski tak bersalah, harus menanggung luka batin karena identitasnya terkuak dengan cara paling menyakitkan. Detektif Arka berdiri di balkon Hotel Arunika pada malam terakhirnya di kota itu. Hujan turun lagi, membasuh jalanan. Ia menatap langit kelam dan bergumam pelan. Tak terduga, ternyata dialah pembunuhnya. Tapi lebih dari itu, yang membunuh bukan hanya pisau Ratna. Kebohongan, pengkhianatan, dan keserakahan, itulah pembunuh sebenarnya. Dengan mantel panjangnya, Arka melangkah pergi. Kasus selesai, tapi jejak luka yang ditinggalkan akan terus membekas bagi semua orang yang terlibat.